Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Selamat datang di Tanpa Nama Talk yang ke-33. Kembali lagi dengan saya Karenina, bagian dari Psikologi Tanpa Nama, sebuah platform yang peduli akan kesehatan mental kita semua. Kenapa sih Psikologi Tanpa Nama peduli akan kesehatan mental kamu? Karena kamu berharga. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas topik tentang masa lalu dan segala komplikasinya. Nah, hari ini kita akan bersama dengan psikolog juga yang akan jadi narasumber kita hari ini. Nah, untuk itu teman-teman apa kabarnya? Ada Kak Sheila, halo Kak, dan sudah bergabung juga bersama kita narasumber kita. Jadi saya akan izinkan beliau untuk Oke, wow. Selamat sore Kak. Sore, halo Karina. Bener kan? Ya, jelas suaranya sangat keras dan jelas. Oke. Ya, ya. Oke, Sore, nah sore, sore. boleh sapa-sapa dulu, sapa-sapa teman-teman yang hadir. Sambil aku perkenalkan narasumber kita hari ini ya teman-teman. Beliau adalah Kak Arum Septi Mawarni, MPSI Psikolog, seorang psikolog klinis dari RSIA Tambak dan juga founder ya dari Arum Mawarni Counseling gitu ya Kak. Mm-mm. Iya. Nah, oke Kak, apa kabarnya nih sekarang? Baik, alhamdulillah baru aja menyusui ya tadi saya mention ya. Jadi baru punya baby, jadi sembari kabar alhamdulillah sehat. Gimana kamu? Sehat? Ya, sehat Kak. Oh ya, congratulations berarti buat newbornnya. Semoga sehat selalu. Mm-mm. Amin, thank you. Semoga yang mulai nonton juga sehat semua ya. Sorry waktu itu ke pending nih, suara masih Iya. agak Bindeng, sakit soalnya. Sore Aduh. masih ke bawah, sorry ya kalau agak-agak serak-serak nggak enak kali. Semoga nggak terlalu noise ya. Oke, amin. Ih, justru kami ngerasa ini sih, tersanjung karena Kak Harum mau nih ngerepotin dirinya buat join di sini padahal masih sakit ya Kak. Semoga nanti sehat-sehat ya habis Udah vaksin. better. Amin udah better, tinggal 10-20% lah kelar. Oke, Gimana nih kita mau ngapain nih Karin nih? lain ya hari ini. Teman-teman udah pada tahu, kayaknya udah kelihatan ya di judulnya gitu ya. Hari ini kita akan bahas Mm-mm-mm. lalu gitu dan bagaimana komplikasinya gitu dalam kehidupan kita. Jadi karena judul kita adalah berdamai dengan masa lalu, uh, mungkin dari Kak Arum, mungkin kita kasih gambaran kasus ya. Apakah banyak Kak orang-orang Mm-mm. ini yang sebenarnya belum berdamai dengan masa lalunya dia? Banyak banget, banyak banget. Sependek. Sorry, udah masuk lagi belum suara saya? Iya, sudah Kak. Ya. Oke, banyak banget banget sependek pengalaman saya apa namanya bekerja sebagai psikolog ya. Bahkan kalau umpamanya ditelusuri lagi itu kalau umpamanya inget-inget, oh iya juga ya kalau umpamanya ada beberapa orang yang cerita zaman dulu tuh di kehidupan saya sebelumnya juga banyak yang berat sama masa lalunya. Sependek pengalaman saya sebagai psikolog juga banyak beberapa klien yang juga belum damai sama masa lalunya, entah Hmm. berkaitan sama dan lain-lain gitu. Oke, wow. Di aku suaranya agak putus-putus sih Kak. Di teman-teman kayak gimana? Yang terakhir tadi putus-putus. Apakah suara saya terdengar teman-teman dan Kak Arum? Wah, oke. Jadi ada masalah ya teman-teman dengan koneksinya Kak Arum. Saya akan coba undang sekali lagi. Nah, untuk teman-teman yang tadi mau langsung ada pertanyaan di tengah-tengah kita menjelaskan atau membahas, boleh banget langsung diketik, langsung ditulis. Kalau itu berhubungan akan langsung kita bahas. Kalaupun enggak, kita akan bahas nanti di sesi Q&A. Gitu ya teman-teman. Oke, mohon ditunggu.
Oh ya, teman-teman di sini apa kabarnya? Aku ada Kak Kuan Es Krim, ada Kak Just for Love ya, ada Kak, ada Sri Yulianti, Yulayanti, ya, ada Kak Rostin dan juga ada Kak Deni. Apa kabar kakak-kakak di sini semuanya? Wah, kenapa aku nggak bisa ngasap ya? Sebentar, unable to join. Oke, jadi Kak Harum over. Sebentar ya teman-teman. Semoga yang kali ini bisa. Tadi kayak ke decline terus. Halo, sorry keluar tadi. Oke, iya iya. Jaringan ya Kak ya? Jaringan. Oke, oke deh kalau gitu. Oke, Jadi, tadi bahas terkait apa namanya banyak nggak sih orang yang belum berdamai sama masa lalu? Banyak 80% lah kalau umpamanya sependek pengalaman saya sebagai praktek ya, gitu kira-kira kalian ini. oke, berarti 80% dari yang datang ke Mbak gitu ya, itu adalah orang-orang yang belum belum damai gitu dengan masa lalunya. Nah, sebenarnya apa sih Mbak ciri-cirinya orang yang belum berdamai dengan masa lalunya? Jangan-jangan teman-teman yang di sini, jangan aku atau siapapun di sekitar kita itu juga belum gitu. Hmm, beragam sih. Biasanya itu kan berkaitan dengan keluhan yang dibawanya itu apa. Tapi yang serupa adalah ketika mereka nggak suka sama dirinya sendiri, nggak suka sama diri sendiri, masih keinget sama problem masa lalu, nggak atau nggak bisa move on, jadi selalu masih masih juga merasakan emosi negatif yang begitu intens, kuat, intens ya atau kuat, yang berkaitan dengan kejadian di masa lalu ya, entah itu berkaitan dengan orang lain ataupun yang berkaitan sama dia kesel atau marah sama orang lain ataupun sama dirinya sendiri, itu biasanya juga pengaruh juga ke kognitifnya, Hmm. entah macam-macam deh keluhannya. Ada juga pengaruh juga ke reaksi tubuhnya, itu juga macam-macam keluhannya, entah susah tidur, entah Hmm. pencernaannya bagaimana, itu atau entah keluhan fisik lain sebenarnya banyak, entah nafsu makannya dan lain-lain. Jadi tergantung konteksnya. Cuma biasanya itu rata-rata ya berkaitan sama dirinya atau orang lain, terus kemudian masih banyak emosi negatifnya. Padahal masa kejadiannya udah masa lalu, tapi masih ke bawah sampai sekarang. Itu kan udah problem kan, udah lewat tuh masih ke bawah. Masih suka keinget-inget sama kejadian masa lalu. Entah dalam bentuk mimpi, entah dalam bentuk bayangan-bayangan yang muncul sekelibat, dan lain-lain. Kurang lebih kayak gitu kira-kira Karanina dari yang saya tangkap perangkuman yang sekitar beberapa orang ngalamin. Hmm. Wow. Ciri-cirinya bahkan ada yang sangat-sangat apa ya, sederhana ya, dari nafsu makan yang nggak ada, terus susah tidur. Ternyata kalau misalnya Mm-mm. dicari, salah satunya bisa jadi karena masalahnya belum berdamai. Tapi tadi satu poin yang mungkin Mm-mm. agak bombastis ya Kak, itu adalah ketika dia tidak bisa menerima dirinya sendiri atau tidak suka sama dirinya dia sendiri dan punya problem dengan orang lain. Mm-mm. Emosinya intens terhadap kejadian-kejadian yang dia ingat di masa lalu. Kayak gitu. Sepertinya teman. Mm-mm. Ya, apakah ada Mm-mm. pertanyaan nih di sini nih? Atau Kak Hmm. Harum mau nambahin? Apa? Kalau saya sih kan beberapa sempat diminta mengisi berkaitan dengan self love ya, atau mencintai diri sendiri. Rata-rata Ya. orang yang problem untuk masuk sebagai di peserta self love itu rata-rata ya memang belum damai sama dirinya sendiri. Mm-mm. Masih masih ada kemarahan atau kekecewaan, penyesalan, kesedihan yang rata-rata tuh kuat. Kalau namanya damai kan peace ya, peace gitu kan, damai sama diri sendiri tuh peace, jadi masa lalu ya udah lewat gitu aja gitu. Cuma kan problemnya ada orang tuh masih inget-inget masa lalu, masih kayak kejadian yang baru aja terjadi atau kejadian sekarang. Itu tuh banyak orang yang kejebak, jadinya menurut saya banyak orang terlalu larut sama kejadian masa lalu atau kejebak di masa lalu tapi hidupnya tuh di masa sekarang gitu, masih sekarang hidup tapi kejebak gitu masih masa lalu, kan artinya masih problem kan. Kayak gitu rata-rata. Coba coba cek diri sendiri, masih suka kejebak nggak sama problem-problem masa lalu, berarti belum damai sama masa lalunya. Kalau
masih kejebak entah sama emosinya, entah sama peristiwanya, entah sama orang yang berkaitannya dan lain-lain. Gitu Karenina. Oke, nah itu dikasih PR sama Kak Arum ya. Coba dicek dirinya sendiri gitu ya. Apakah teman-teman masih terjebak sama hal-hal tersebut tadi? Nah, sekarang kita mau nanya nih Kak, sebenarnya apa sih yang terjadi pada orang-orang yang belum bisa berdamai dengan masa lalunya? Secara psikologis apa yang terjadi? Mungkin kenapa sebagainya. Halo Kak, Bisa ya, putus-putus atau nih Kak saya ya. di Karina ini sinyalnya sinyalnya loading. Kita lagi ya. Halo Kak, teman-teman gimana? Nah, suara Kak Arum. Halo Karenina, Halo. sorry kayaknya Nah, internetnya lagi busuk nih. Kalau umpamanya masalah ini nih, gimana gimana? Udah masuk? ya aman-aman Kak udah masuk. Oke. Mm-mm. Ya, boleh dilanjut Kak? Atau tadi udah nangkep pertanyaannya? Belum nangkep. Apa ada yang nanya ya? Apa pertanyaannya? Oke. Nah, pertanyaan dari aku adalah secara psikologi sebenarnya apa yang terjadi kepada mereka-mereka yang belum berdamai dengan masa lalu mereka gitu. Kenapa dan apa sih yang bermasalah gitu di mereka? Apa sih yang bermasalah kalau secara psikologi? Biasanya itu berkaitan sama entah dibilangnya, kalau saya lebih suka ngeliatnya belief kali ya, atau beberapa orang juga mention ada juga kayak perspektifnya atau sudut pandangnya. Kayak kita kan ada satu dari pemikiran dari filsuf Epictetus kalau nggak salah, dia bilang yang problem itu bukan sesuatunya, halnya atau bedanya gitu, tapi bagaimana kamu memandang hal tersebut, bagaimana kamu memandang hal tersebut. Sehingga kalau memang secara psikologis saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana kita memandang suatu kejadian itu, sehingga kok masih belum damai, sehingga kok masih bermasalah, sehingga kok masih malah menjadi problem tertentu di kehidupan kita, malah problem tambahan di kehidupan kita sekarang. Jadi dari bagaimana kamu memandang hal tersebut, satu. Yang kedua, mungkin kita nggak bisa pungkiri ya, ada beberapa kejadian-kejadian yang memang memicu problem psikologis. Ada beberapa kejadian yang memang sulit untuk kita damaikan dengan mudah. Atau misalnya kejadian traumatis yang dialami sama banyak orang, entah kekerasan, entah bullying, entah toxic family, entah toxic friends, pokoknya banyak. Ada kejadian-kejadian yang kayak gitu yang biasanya ngaruh ke kita sekarang gitu. Masih sulit nih Kak ngedamaikan memang karena kejadiannya negatif. Kan ada karena kejadian itu misalnya netral-netral aja, tapi kita mandangnya gitu kan yang problem. Tapi memang ada kejadian itu yang negatif, ya kita juga wajar umpamanya nangkepnya negatif. Tapi yang jadi kadang nggak wajar dan mempengaruhi fungsi kita, fungsi mental kita adalah ketika kejadian itu tuh masih terus kita bawa-bawa gitu. Umpamanya dilukain sama orang tua dari kecil ya. Dilukain sama orang tuanya kata-katanya kasar. Kita masih sakit sampai sekarang gitu kan. Artinya kita nggak damai sama hal tersebut karena mungkin kita belum belum punya skill, belum punya keterampilan, belum mampu untuk mendamaikan itu. Butuh bantuan. Karena memang ya kita kita perlu pahami untuk bisa itu kan butuh 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 sebuah ability kan. Ada beberapa orang yang bisa, ada beberapa orang yang butuh bantuan. Jadi memang kita ngeceknya nggak semua orang itu sama, nggak semua orang itu ngalamin kejadian seperti itu. Kejadian biasa aja kok lu lebay, tapi ada juga emang kejadiannya emang kejadian yang berat. Jadi memang dia butuh butuh dibantu untuk bisa damai karena memang sangat berat untuk bisa damai untuk kejadian itu gitu. Itu mungkin penjelasan dari saya karena Oke, jadi pertama karena cara pandangnya yang mungkin keliru gitu ya. Yang kedua karena memang kejadiannya terlalu berat atau traumatis untuk bisa dihadapi tanpa bantuan orang lain atau profesional gitu ya Kak. mm-mm.
udah mulai ada pertanyaan. Tapi ini mungkin akan kita bahas Hmm, nanti ya, Kak, aku es krim. Nah, pertanyaannya lanjutnya gini, Kak. Sekarang kenapa sih manusia harus berdamai dengan masa lalunya dia gitu ya? Kenapa itu menjadi penting gitu? Tadi mungkin udah sempat dibahas, tapi kita perlu bahas lebih lanjut nih hmm, kayaknya, Kak. kenapa itu menjadi penting? Saya nanya, kalian ini pernah nggak ngalamin Mm-mm. ada masa lalu yang ingin kamu damaikan atau ada masa lalu yang nggak pengen kamu lihat itu dilihat orang gitu? Pernah Ada, ngalamin itu nggak? Rasanya pernah gimana? pernah. Rasanya gimana? Rasanya kayak apa ya? Energiku tersedot ke sana, memikirkan itu terus kayak gitu. Terus kayak apa yang punya Hmm, kekhawatiran dan ketakutan, jadinya kayak ya fokusnya jadi ke sana, ngelupain hal-hal yang mungkin penting hmm, saat ini. Kenapa penting? Karena kita nggak living in the moment right now. Kita nggak living in the present moment. Kita jadinya Mhm. livingnya di past moment gitu. Padahal kita kan nih, hidup kita nih sekarang ya di masa sekarang. Dan yang benar kata Karenina bilang tadi, energi kita keluar jadinya sia-sia. Keluar bisa jadi besar untuk problem yang belum kelar itu, untuk masa lalu yang belum damai. Yang kedua, bisa jadi kita jadi kayak ngeluarin energi yang mestinya nggak perlu kita keluarin untuk nutup-nutupin problem masa lalu. Bisa jadi juga kita Mhm. nggak perlu lah ngeluarin energi itu terus-menerus untuk tetap aja ngulang soal si problem-problem itu gitu. Jadi karena memang kenapa penting ya, itu soalnya ngaruh ke fungsi kehidupan kita. Fungsi kalau umpamanya saya belajar saya lulusan Unpad, itu belajar ya ada fungsi kognitif, fungsi emosi, fungsi sosial, itu ibarat fungsi motivasi, berarti kita tuh jadi berpengaruh nih ke fungsi-fungsi kehidupan kita. Kalau umpamanya kenapa penting? Karena ngaruh loh ke kamu. Kalau umpamanya kamunya hidupnya enak, tidurnya nyenyak, energi kepake sesuai dengan arah dan tujuannya, gitu kan. Emosinya lebih banyak positif dibandingin negatif, karena negatif juga perlu, cuma lebih banyak positif. Terus kemudian di sosial juga oke, kehidupannya dan lain-lain, itu aman, Mhm. itu kamu akan lihat deh nikmatnya deh, hidup tuh light, hidup itu berenergi, hidup itu fulfillment, hidup itu meaningful. Tapi kalau belum damai, kita nggak akan bisa hidup kayak gitu karena terganggu fungsi-fungsi lain. Jadi penting, soalnya kitanya terganggu gitu. Ketika fungsi-fungsi kehidupan kita terganggu, sebenarnya kita terganggu. Berarti ada problem di kita, ada yang nggak enak di kita. Jadi itu penting untuk diperbaiki gitu ibaratnya. Yes, oke, penting banget. Pertama karena kita akan boros ya, energi yang nggak sesuai dengan yang dibutuhkan, dan karena kita nggak hidup di masa itu, jadi mau ngapain gitu kan sebenarnya gitu. Gitu ya Kak. Oke, dan kita bisa lebih damai tadi kalau misalnya kita sebenarnya bisa berdamai dengan itu semua gitu. Oke, wow. Mm-mm. Jadi penting banget ya, berarti teman-teman semuanya setuju ya kalau berdamai dengan masa lalu itu sangat-sangat penting. Ada yang nggak setuju? Boleh tulis di sini, kita kejar nanti. Oke. Saya nggak mau damai kan sama masa lalu saya soalnya too much pain. Itu Hmm. oke, nggak apa-apa kalau kamu mau mention, karena nggak bisa kita maksa lo harus damai sama masa lalu. Kan setiap orang punya prosesnya ya. Kalau kamu belum terinsight itu penting buat kamu, bisa jadi memang nggak mau gitu. Jadi setiap orang punya prosesnya, jangan jangan memaksa orang lain untuk ikut. Maksa damai gitu, malah nggak damai. Kalau kamu udah lo harus damai, malah nggak damai gitu ya. Karena juga nggak damai. Ya, betul banget. Ingat ya teman-teman, tadi ada prosesnya tiap orang beda-beda, dan tadi juga Kak Arum udah sebutin kalau butuh profesional untuk membantu karena beberapa hal mungkin tidak bisa diselesaikan sendiri, jadi jangan ragu untuk datang ke profesional. Oke. Okay. Wow, sudah mulai banyak pertanyaan nih, ada dua pertanyaan. Nah, ini akan kita bahas ya nih, Hmm, Kak Tara gitu ya. hmm, Tapi Kak, mungkin sebelum kita bahas ke cara penyelesaian atau cara mengatasinya, tapi kan sebenarnya masa lalu juga hmm, penting ya, Kak. Sebenarnya masa lalu adalah bagian dari hmm, pembelajaran hidup kita. Nah, itu gimana, Kak, hmm, hmm. menanggapi komplikasinya? Apa? Sorry terputus. Hmm. Bagaimana menanggapi bahwa masa lalu itu penting, tapi kita tidak hidup di masa lalu, kita tidak boleh tidak berdamai di sana, tapi itu juga jadi pembelajaran buat kita, gitu.
Mm-mm. Di mana titiknya kita tahu, oh masa lalu oke cukup kita mengerti, di mana titiknya masa lalu ini udah terlalu berlebihan menyedot kita gitu. Oh, kalau bahasanya gini, kalau kamu udah nggak nikmatin hidup sekarang, berarti ada yang pernah simpel gitu. Kalau mamanya di living in the present momentnya kamu nggak nikmat, nggak 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 hidup di masa sekarang, nggak mikirin yang sekarang, masih ketarik-tarik sama sesuatu di masa lalu, berarti ya, kamu lagi problem di masa lalu. Gitu. Mhm. Lihat nikmat enggaknya aja, kayak happy enggak, nikmat enggak. Karena mau mau nggak mau, kita sekarang adalah salah satu bentukan dari masa lalu kita Mhm. dan bentukan persiapan masa depan kita gitu, kita yang sekarang kan. Jadi mau nggak mau kita nih manusia hidup hidup di antara tiga masa ibarat. Masa lalu, masa kini, sama masa depan. Kita nggak bisa ilangin masa lalu karena sudah jadi bagian kehidupan kita. Mhm. Kita nggak bisa denial gitu ibaratnya. Gue nggak mau nih masa lalu yang berkaitan sama X, gue mau lupain nggak bisa. Itu udah terekam sama memori kamu. Kalaupun ke refresh, jatuhnya di forgot atau dilupain, tapi sebenarnya dia masih tersimpan di dalam diri kamu. Bisa jadi muncul dalam bentuk problem kesehatan yang lain gitu. Sehingga mau nggak mau masa lalu, masa kini dan masa depan kan adalah kita. Jadi mau gimana? Mau hidup enak sekarang, salah satunya ada kalau dari positive psychology ya, masa lalunya ya dimaafin sama disyukuri. Masa lalu mau diapain lagi? Kan Mhm. udah terlaksana, kan udah terjadi ya. Ya kalau nggak enak, di, di forgiveness yang bagus, ataupun malah yang nggak oke juga nggak apa-apa, di grateful, disyukuri. Tapi kalau umpamanya masa depan ya kita perlu hope sama optimisme. Tapi kan nggak semudah itu loh, maafin masa lalu buat bisa damai. Iya, nggak mudah. Karena itu, memaafkan itu menjadi sebuah hal yang kayak emas gitu. Sesuatu hal yang sangat indah. Sesuatu hal yang begitu nikmat kalau kamu bisa tercapai di situ gitu. Gitu. Jadi memang masa lalu dipeluk lah istilahnya gitu loh. Peluk masa lalu sama seperti kamu memeluk diri kamu yang cantik, sama sepeluklah masa lalu dengan emosi negatif itu sama seperti kamu memeluk kebahagiaan, itu juga bagian dari kamu gitu ibaratnya. Wow, oke. Peluk dirimu yang dulu ya. Peluk dirimu yang dulu, teman-teman. Tentang masa lalu nggak ada yang bisa kita lakukan selain memaafkannya gitu kan ya tadi Kak. Dan menerima. Hmm. Oke, nah tentang masa depan tadi Kakak bilang harus positif dan optimis. Jadi itu prinsipnya untuk menghadapi masa lalu dan masa depan ya teman-teman. Masa Oke, depan harapan dan optimisme, harapan. hope and optimism. Yes, harapan dan optimisme. Oke. Mm-mm. Nah, sekarang mungkin kita bahas detailnya sih, Kak. Sebenarnya hal-hal apa saja di masa lalu yang kecenderungannya itu memang membuat kita sulit untuk berdamai dengan itu. Biasanya seperti apa? Hal-hal apa di masa lalu yang membuat kita sulit berdamai dengan hal tersebut? Biasanya hal-hal yang simpelnya ya, hal yang nggak enak, hal yang nyakitin, hal yang ngelukain, hal yang bikin kita mengalami suffering, struggling, biasanya tuh kayak gitu-gitu, hal-hal yang kayaknya nggak oke lah, hal-hal yang hmm, membuat kita terlihat jelek atau buruk dan lain-lain sih biasanya hal-halnya kayak gitu. Kalau umpamanya konkretnya banyak banyak orang yang misalnya halnya seperti dibully yang tadi saya mention, atau juga misalnya punya pengalaman uh, violence atau kekerasan yang terjadi, entah kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual ataupun kekerasan psikologis, itu kan yang nggak enak, yang nyakitin kan umpamanya secara umum. Kemudian bisa juga kegagalan, misalnya ya, mau mencapai A tapi gue nggak capai A, gue gagal, gue malu akan hal itu, misalnya kayak gitu, itu kan juga nyakitin kan, kegagalan akan pencapaian sesuatu. Ya. Misal juga kalau umpamanya detail-detailnya ya
hubungannya gagal juga, misalnya romantic relationship-nya gagal, atau kekerasan dalam pacaran, nggak bisa move on karena masih terlalu sayang, itu kan juga ada kegagalan. Misalnya kan itu juga kegagalan kan, artinya Iya. kegagalan, nyakitin, terluka, dilukai, kayak gitu kalau umumnya. Oke. Iya, iya. Ayo siapa ngaku yang belum bisa move on dari mantannya? Boleh angkat tangan di sini. Oke. Ya, jadi intinya adalah hal-hal negatif yang bentuknya bisa berbagai Mm-mm, macam, bisa bullying tadi, kekerasan, mm-mm, dan kegagalan, dan semua hal-hal yang mungkin ketika itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu ya Kak ya, di masa lalu. mm-mm, mm-mm. Oh, ada lagi kayak kehilangan dan kedukaan. Itu juga Hmm, biasanya adalah kan sesuatu yang suffering kan, itu juga ya. biasanya butuh untuk didamaikan gitu. Bisa jadi ada beberapa orang yang mengalami loss and grief itu belum belum pulih utuh, belum selesai, belum nyaman, tapi masih ke bawah. Yes. Misalnya juga kayak terjadi situasi yang luar biasa terjadi, seperti bencana misalnya, gitu kan juga. Biasanya kan ada penyesalan. Mhm. Iya. Jadi banyak banget ternyata ya penyebab-penyebabnya. Nah, Mm-mm. eh, oke, sebenarnya Apa? apa aja sih Kak dampaknya kalau misalnya kita nggak bisa berdamai dengan masa lalu, dampak yang panjang. Tadi ada pertanyaan dari Kak Kupon Kupon es krim. Pertanyaannya, izin bertanya, apakah ada efek panjang bagi mereka yang belum bisa berdamai dengan masa lalunya? Ada. Ada. Psikis dan fisik itu jadi satu. Hmm. Psikis sama fisik jadi satu. Mind and body. Hmm. Jiwa, soul, itu bagian dari tubuh, bagian satu kesatuan terikat sama tubuh. Kayak misalnya juga kalau sampai di psikologi kan membahas tentang emosi, pemikiran, itu di otak. Otak juga ada fungsi tubuh-tubuh yang juga berkaitan dengan umpamanya fungsi organ-organ lainnya. Dampak panjangnya biasanya ke salah satunya termanifestasi dalam bentuk apa bahasanya ya, problem fisik, manifestasinya dalam bentuk problem Sakit. fisik. Jadi ya penyakit misalnya beragam. Mama kadang kita suka mikir, kok bisa sih orangnya kayak gitu, gaya hidupnya udah sehat dan lain-lain. Kita nggak tahu loh apa yang terjadi dari problem psikisnya dia yang belum kelar gitu. Jadi kayak menjadi akumulasi penyakit itu atau problem fisik itu bisa jadi juga akumulasi dari problem-problem psikis sama kelemahan imunnya dia yang misalnya atau kelemahan dia kurang menjaga pola kehidupan sehat. Hmm. Jadi ada memang kalau umpamanya saya ingat banget dosen saya yang juga psikolog mention memang ada orang yang beragam lah problem psikisnya tuh beragam dan diduga dengan keadaan dia kalau sampai terus gini mungkin bisa jadi stroke ke depannya gitu. Jadi kalau jangka panjangnya bisa kayak gitu. Itu panjang jauh loh. Sedangkan untuk mencapai panjang jauh ini kan pasti akan tertatih. Kognitifnya akan problem yang tadi saya bilang. Entah sosialnya gimana, entah kemudian emosionalnya gimana, motivasinya gimana, ini dia pasti. Itu dia juga akan ngelewatin gak enak. Tiba-tiba kayak gampang marah, mudah lupa, konsentrasinya kurang, dan lain-lain, nggak mood untuk beraktivitas, lain-lain. Jangka panjangnya bisa ke fisik yang mungkin berat kalau umpamanya kita ambil besarnya gitu ya. Wow, wow, gitu teman-teman. Jadi dampak jangka panjangnya yang jauh adalah sakit-sakit mungkin berat ya. Tadi kakak sempat bilang stroke, mungkin ada yang diabetes, kanker dan sebagainya. Mungkin ketika apalagi pola hidupnya tidak sehat, jadi faktor pendukung sakitnya makin ada gitu ya kak ya. Dan Mm-mm. tadi kita juga ada ingetin bahwa sebelum sampai ke sana, bisa jadi gejala-gejalanya sudah muncul dan membuat kita tertatih-tatih ya. Dari kognitifnya, Mm-mm. udah kelihatan banget kalau bermasalah. Mm-mm. Mm-mm. Itu kalau umpamanya fisiknya, belum lagi kalau umpamanya dapet psikisnya di sini udah ditegakkan disorder atau gangguan, Hmm. umpamanya gangguan yang ditegakkan sesuai diagnosis psikologi gitu atau diagnosis psikiatri. Itu kan juga udah lumayan berat sebenarnya. Yes. Nah, karena kakak ngomongin itu kak, biasanya apa itu kak? Disorder apa yang kaitannya dengan masa lalu? Biasanya paling banyak. Depresi, anxiety, concern. Mhm. Dan kalau udah
berkaitan nanti depresi, anxiety bisa jadi juga mungkin problem kayak gini masih terus nggak nerima kenyataan sekarang Mhm. atau malah lupa sama realita, Hmm, kan bisa jadi ada tambahan psikotiknya, ya. halusinasi, delusi. Jadi kan nggak hidup di masa sekarang. Kan Mhm. orang yang mengalami gangguan psikotik ataupun misalnya skizofrenia selain karena keturunan salah satunya kan Mhm. stressful event yang dihadapi dia dan dia tidak kurang mampu untuk mengatasi stressful tersebut sama misalnya personality juga. Jadi ya memang biasanya orang yang orientasi kenyataannya kurang, nggak hidup di sekarang, yang akan problemnya ngelihatnya nggak kembali ke kayak anak-anak, kan masa lalu kan biasanya anak-anak ya. Jadi Hmm. makanya kadang perilakunya kayak anak-anak, ntar tambahan ada halusinasi lain-lain. Itu kalau komen panjang sebenarnya tergantung dari personality, nanti genetiknya juga seperti apa, problemnya seperti apa, coping dia terhadap problem itu seperti apa. Cuma paling banyak sebenarnya rata-rata ya depresi sama anxiety. Sama Oke. mungkin problem personality disorder, Mhm. tergantung. Depresi, anxiety, problem personality disorder, dan mungkin kalau misalnya komplikasi banget bisa sampai ke psikotik ya kak, skizofrenia dan lain-lain. Itu teman-teman Hmm. ternyata bisa jadi ternyata masa lalu punya dampak yang besar banget terhadap disorder itu gitu. Nah, Hmm. oke, tadi pertanyaan Kak, ini pertanyaannya sesuai dengan apa yang akan kita bahas hari ini dari Kak Tara underscore TP. Gimana sih Kak supaya kita bisa lepas dari masa lalu? Apa aja yang bisa kita lakukan? Kalau Mbak Tara ini problemnya adalah masalah pertemanan. Sampai-sampai kalau ketemu orangnya agak ngerasa gimana gitu. Gitu Kak. Gimana? Kalau mau lepas nggak akan lepas. Ibaratnya kan masa lalu itu kan udah ada ikatan di belakang kita ya. Jadi kalau lepas lepas tok misalnya putus gitu memang agak susah. Ya problemnya coba cek lagi deh problemnya itu apa sama temennya itu. Hmm. Bisa jadi memang ada beberapa hal yang mungkin kalian tidak seirama lagi sehingga mungkin menimbulkan gesekan konflik tidak seirama lagi ya saya mention ya. Bisa jadi saya karena nggak tahu problem. Jadi Hmm. kalau untuk lepas, saya tadi malah mention di awal, masa lalu tuh kan dipeluk ya. Jadi Hmm. ya udah gitu. Oh, gue peluk nih. Oke, berarti gue problem sama X. Gue akui, saya nih problem sama hal ini sehingga saya sedih, marah dan lain-lain itu diakui gitu. Direngkuh, dipeluk, oke, nggak apa-apa. Wajar kok misalnya gue kecewa sama temen, sedih, marah, ya karena yang terjadi adalah gini, nggak apa-apa, wajar. Yaudah gue terima, gue kecewa karena hal itu udah enough. Sekarang gue maafkan apa yang terjadi saat itu, temen gue ke misalnya perilaku gue juga, karena sekarang gue udah mau hidup di sekarang, karena masa lalu ya udah, karena mungkin ada beberapa faktor yang membuat itu terjadi, cukup dipelajari. Ada beberapa faktor, karena biasanya juga yang sulit damai itu ketika ada blaming, entah blaming terhadap ourselves, entah blaming terhadap others, Hmm. entah blaming terhadap situation. So, ketika itu terjadi, pahami memang bukan salah siapa, nggak ada yang perlu disalahkan. Memang jalannya seperti itu, namanya kisah hidup manusianya adanya seperti itu, yuk wes. Yuk wes, maklumi itu memang udah terjadi, yuk. Adanya sekarang seperti ini, ya udah terima. Oke, wow. Gimana Mbak Tara? Jadi respon apa tadi? Saran jawabannya adalah sebenarnya dipertanyakan dulu masalahnya apa, lalu kalau misalnya marah, kecewa dan sebagainya itu diterima gitu ya kak ya, diterima perasaannya, terus mungkin dicari apakah masih menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri, itu harus dicari dan dimaafkan ya kak tadi berarti, dimaafkan, dipeluk, maka ya akan bisa berdamai dan bukan lepas ya istilahnya ya Mbak Tara, bukan lepas karena itu bagian dari kita juga gitu masa lalunya gitu. Terus yang tadi saya tambahin, yang Hmm. tadi saya mention adalah, apa sih pembelajaran yang kamu dapat tuh dari hal tersebut? Bisa jadi nemu kebersyukuran juga.
gara-gara nggak semua hal indah, mesti indah dulu untuk bisa kita pelajari gitu. Karena dari hal yang kayak gitu, konflik, problem, masalah yang bikin stres, itu bisa jadi pembelajarannya lebih gede Yes. buat bekal hidup sekarang. Wow. Ya, itu adalah kenyataan pahit, tapi itu menumbuhkan kita ya Kak, sama kayak obat. Ya itu akan membuat kita jadi lebih baik. Kayak gitu Mbak Tara. Bisa jadi ada Mm-mm, pelajaran sesuatu yang dipetik gitu dari situ. mm-mm, Ya, teman-teman di sini ada yang juga mau curhat, mungkin lagi di sesi ini nih, ngomong di sesi ini, ada yang punya saran tentang masa lalunya dan sebagainya. Ada juga pertanyaan dari Kak Ajeng, Kak. Ajeng nih Yusi, mm-mm, Yusi. Pertanyaannya seperti ini. Kalau masa lalunya terlalu menyakitkan, gimana ya Mbak? Gitu katanya. mm. Sorry ya, kalau masa lalunya terlalu menyakitkan, makanya tadi kan ada saya mentionnya adalah kalau umpama itu menjadi trauma event, kejadian yang trauma yang lebih gede dibanding ketakutan atau kecemasan, karena kan trauma itu kan lebih dalam, lebih besar, lebih lebih menyeramkan, ibaratnya mempengaruhi ke berfungsinya hidup kita tuh lebih parah. Ya sebenarnya sebenarnya ujung obatnya semuanya adalah forgiveness kan sebenarnya. Tapi untuk sampai ke situ disadari dulu, disadari apa yang terjadi, kamu ngerasa apa saat itu. Artinya disadari kan all five sensing-nya itu, semua panca inderanya tuh ngerasain apa waktu itu, ngelihat apa, ngedenger apa, emosinya itu, feelingnya itu ngerasain apa. Ada nggak biasanya ya orang tuh kalau punya problem, banyak orang yang sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu kebutuhannya tapi tidak terekspresikan. Nah, ada nggak yang masih belum kamu ekspresikan, sulit kamu ekspresikan saat itu dibantu biasanya. Baru nanti kayak tadi, mirip juga, nemuin pembelajarannya. Sama cobalah untuk punya, bukan, saya nggak akan mention soal negatif, pikiran negatif, positif, pikiran positif itu itu bisa jadi kayak dua kubu yang susah untuk di switch gitu. Tapi cobalah untuk punya wise mind, pikiran yang bijaksana, pikiran yang asih, pikiran yang manusiawi, pikiran yang asih, mengasihi gitu. Karena kalau pame itu sangat menyakitkan, nggak cukup biasanya untuk diri sendiri, cuma diri sendiri, bisa jadi butuh bantuan orang lain, terserah orang lainnya siapa, bisa support system, bisa professional helper, macam-macam. Tapi yang tadi saya mention, coba gunakan wise mind, pikiran yang lebih bijaksana gitu. Kamu akan lebih nyaman hidup seperti apa sih? Masih terus dengan bayang-bayang itu kah? Sadari deh, oh ternyata gue selama ini masih keganggu sama kayak gitu-gituan. Yang pertama kan sadari kan. Baru bisa nanti kalau umpamanya ujungnya tuh penerimaan. Ujungnya ya gue terima, memang gue mengalami kejadian yang gak enak kayak gitu. Kasus terburuk apapun gitu. Karena itu udah bagian kehidupan kita, mau gimana. Kita nggak bisa ngapus, ibaratnya kita nggak bisa ngapus di titik ini tuh nggak ada, itu nggak bisa. Tapi kita bisa, oh dari yang di titik itu kita itu dapat apa? Kenapa Tuhan itu izinin kita ngelewatin hal itu tuh kenapa? Gitu. Pasti ada sesuatunya. Simpelnya mungkin saya ngomong enak banget gitu. Tapi saya juga mengalami, saya juga pernah punya hmm, riwayat mengalami kekerasan fisik sama kekerasan verbal waktu usia 5 tahun. Saya udah dealing dengan itu, problemnya waktu itu pernah, kalau dengan bentakan otoriter. Yang melakukan bukan orang tua saya, tapi orang di luar keluarga inti saya. Itu nggak enak selama kehidupan itu. Bentakan itu terlalu, begitu kayaknya nyakitin banget. Tapi ketika udah deal, udah bisa kayak maafin orang yang ada dalam kejadian itu, yang mungkin kita kadang harapin sesuatu dari orang, itu lebih enak kayak gitu. Dan juga saya paham beberapa klien juga yang datang
masalahnya lebih lebih beragam dan berat, dan prosesnya memang kadang agak keseok-seok, tapi selalu di-mention walaupun mungkin keseok-seok gitu, kamu tuh kayak bawa tas isinya tuh batu gitu kan. Kamu bawa tas batu terus masalahnya kamu simpen lama, batunya kamu bawa terus makan, mandi, tidur gitu ke tas. Tapi juga dengan masalah yang nambah juga yang serupa gitu bisa jadi kamu malah nambahin. Sekarang kalau umpamanya dibantu sama psikolog, ngeluarin batunya mungkin satu-satu. Tapi agak keseok-seok mungkin karena udah capek satu-satu. Karena kan ngeluarin butuh energi kan kayak kita ngambil gitu. Jadi ya emang tidak mudah, tapi bisa. Oke, tidak mudah tapi bisa. Jadi sebenarnya tadi Kak Arum ngasih tahu bahwa sebenarnya ujungnya adalah forgiveness ya Kak ya. Ujungnya forgiveness atau memaafkan, menerima kejadian itu. Tapi prosesnya untuk ke sana banyak banget caranya. Salah satunya adalah wise mind ya. Untuk punya pemikiran yang Wise bijak. man. Dan itu cara ke sana bisa sendiri, bisa dengan profesional, bisa dengan support system yang bagus juga kayak gitu. Dan pada akhirnya bisa mengambil atau memetik pelajaran dari apa masa lalu yang udah terjadi gitu. Mungkin itu ya Oh, Kak. saya tambahin. Saya tambahin. Kadang kita lupa Kak, kita udah usaha, saya udah usaha dan lain-lain. Tapi kok belum gitu ya. Tunggu waktunya. Kita jangan lupa di waktu itu juga sebenarnya proses kita healing. Kita healing itu juga butuh waktu. Jadi ketika udah ada kita usaha terus menerus, udah doa, udah punya wise man dan lain-lain, itu berarti ada waktu yang butuh diinvestkan untuk bisa sampai ke kenyamanan, kedamaian, ke peacefulan gitu. Yes, ada waktunya. Tadi Kak Arum sempat mention kalau ya forgiveness itu emas mahal ya. Salah satunya mungkin karena ada waktu yang harus kita bayar gitu untuk kita bisa ke sana. Wow, keren banget kan hari ini teman-teman. Ada yang nangis nggak di sini? Jangan-jangan dengerin sambil nangis. Iya, gimana Kak? Kak Ajeng, apakah sudah menjawab atau mau nanya lagi? Silahkan Kak. Dari Kak Tara tadi sudah menjawab ya Kak ya. Terima kasih Kak Tara. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Atau dari Kak, mungkin dari Kak Arum ada tips lagi ya Kak tambahan? Mungkin dengan masalah-masalah yang lain yang lebih umum. Sebenarnya kayak gimana sih cara untuk kita bisa tadi menuju ke memaafkan masa lalu kita gitu? Kan ya. Gini kali ya. Apa pertanyaannya Karenina? Sorry. Cara atau tips untuk bisa menuju ke mendamaikan masa lalu kita. Kita pahami coba apa namanya kata berdamai itu apa. Berdamai itu kan artinya apa? Rujuk lagi gitu ya. Tadinya ada problem terus damai gitu kan. Atau bahasanya tidak bermusuhan. Misalnya itu ya, tidak bermusuhan. Kalau umpamanya kita dilukai sama orang, sebenarnya tuh kalau saya kan agamanya Islam. Di agama Islam itu penting sekali silaturahim gitu. Ya, penting untuk menjalin. Tapi kalau misalnya memang lebih baik untuk ke pelaku orang yang menyakiti kita, misalnya pelaku orang yang menyakiti kita, lebih baik untuk tidak menjalin silaturahmi, nggak apa-apa. Tapi kita bisa berdamai, tidak bermusuhan dengan hal tersebut. Udah nggak musuhan lagi, udah nggak gondok lagi, udah gitu selesai artinya. Caranya adalah coba sebenarnya satu simple sih, temukan dirinya itu layak untuk hidup bahagia, cintai dirinya, temukan dari diri gue ini layak kok untuk hidup happy, masa gue mau terus-terusan di dalam kurungan masa lalu gitu kan. Satu. Yang kedua, coba temukan apa sih keindahan diri, kelebihan diri, kekuatan diri. Kalau misalnya dari positive psychology, itu banyak loh strength atau kekuatan-kekuatan yang kita punya yang bisa jadi pernah kita terapkan di kehidupan kita. Kita bisa terapin itu ke problem kita. Kemudian bisa juga kita itu
menyadari setiap emosi yang kita punya dan mengakui, oh, gue marah nih ternyata dikit. Lalu belajar untuk mengekspresikan emosi tersebut. Banyak orang lupa mengekspresikan emosi, padahal emosi itu butuh diekspresikan. Ya. Atau kalau sulit lagi, nggak apa-apa disalurkan dengan kegiatan positif lain. Kak, jangan dipendam kelamaan. Yang problem kalau dipendam kelamaan jadinya jar. Jadi kok nggak ada apa-apa, ternyata sebenarnya belum damai, masih bermasalah gitu karena mendemnya kelamaan. Dan juga kita tuh berhak untuk memilih kehidupan yang seperti apa gitu. Maksudnya kamu berhak untuk milih berteman, punya lingkungan sosial yang seperti apa, itu berhak. Jadi nggak apa-apa, dekatlah dengan orang-orang yang lebih membuat kamu tuh merasa nyaman, yang membuat kamu tuh merasa kamu jadi orang yang berhak mengasihi diri kamu. Mengasihi ya, santai. Orang tuh suka lupa untuk mengasihi, menyayangi, memanusiawikan diri. Jadi kayak gitu sih, sama melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang positif, yang bermanfaat. Ditambah, kalau dari positive psychology, boleh kok untuk latihan mindfulness. Latihan mindfulness itu membantu kita lebih menikmati saat ini. Ditambah, mindfulness itu juga bisa ningkatin kesadaran. Jadi kita bisa lebih aware sama diri kita tuh maunya apa sih. Karenina tuh maunya apa sih? Oh, maunya dia minta maaf nih, dia yang ngelukain lu gitu. Oke, kalau dianya nggak bisa minta maaf gimana? Ya udah deh, biarin aja. Tapi gue tidak mau membiarkan pisau tajam ini terus menerus nempel di diri gue misalnya. Gue lepasin aja. Gue yang sembuhin karena ini diri diri gue sendiri. Oke. Itu kira-kira. Wow. Banyak ya poinnya tadi. Yang pertama, cari alasan kenapa kamu layak bahagia gitu. Itu yang kedua, cari apa ya hal-hal baik, potensi, kelebihan dalam dirimu supaya kamu mungkin berkaitan dengan poin sebelumnya ya, bahwa kamu layak bahagia dengan hal apa yang kamu punya di hidupmu gitu. Dan selanjutnya tadi adalah lebih ke positive psychology, mindfulness, dan banyak hal yang tadi praktisnya sudah. Oh iya, saya tambahin yang di poin 1. Kenapa Ya. kita layak bahagia? Karena sebenarnya kita bisa menciptakan kebahagiaan. Orang-orang tuh suka lupa bahagia itu menjadikan tujuan. Padahal bahagia itu bisa diciptakan. Yes. Yes. Jadi Oke. coba ciptakan kebahagiaan kehidupanmu. Makanya gunakan wise mind-nya gitu. Kalau dari saya. Ya, wise man. Bahagia itu bisa diciptakan. Teman-teman bisa pilih untuk bahagia gitu ya. Daripada akan masa lalu terus dan tidak membuat kalian bahagia, kalian pilih yang bahagia. Salah satu tadi juga ternyata adalah kenapa kita sering kita tidak mengekspresikan perasaan, dipendam, seolah-olah segala jenis perasaan adalah dosa gitu ya Kak ya. Banyak tuh di sekitar kita kayak gitu. Padahal ekspresi itu ekspresi itu perlu diekspresikan gitu loh. Banyak yang bilang ntar jadi jerawat. Padahal nggak cuma jadi jerawat ya Kak, bisa jadi lebih besar lagi tuh. Oh, macam-macam. Iya, salah satunya jerawat. Saya kasih contoh deh. Saya pernah juga mengekspresikan problem yang masa lalu ketika saya masih apa ya SMA atau SMA kan belum paham ya seperti ini ya. Kemudian ada problem misalnya. Terus diekspresikannya mungkin beberapa tahun kemudian setelah ngerti itu nggak apa-apa. Karena bisa jadi diri kita tuh butuh ekspresi ini. Mhm. Yes. Nah, mungkin Kak sambil jawab gitu ya, sambil kita lanjutin itu berarti sebenarnya ekspresi-ekspresi seperti apa sih Kak yang perlu kita lakukan gitu dalam mengungkapkan emosi kita? Mungkin kan teman-teman mungkin takut ya, ekspresi emosinya tidak diterima masyarakat atau ekspresi emosinya dinilai berlebihan. Kak Arum ada tips untuk teman-teman? Oke, sebenarnya emosi itu Tuhan kasih ke kita, enggak kan orang tuh suka sama beberapa orang dikasihkan emosi negatif sama emosi positif gitu ya. Tuhan tuh kasih kita nih kamu ngerasain emosi. Dan ternyata di setiap emosi itu macam-macam ya. Marah, sedih, kecewa, jengkel, murka, lain-lain lah. Di setiap emosi itu pasti punya maksud. Saya suka sampaikan ke klien,
Kira-kira apa sih artinya emosi kamu? Maksudnya apa sih dia hadir di kamu? Coba kenali itu deh. Tips dari saya, coba kenali emosi itu maunya tuh apa. Nah, kalau sudah tahu maunya apa, biasanya akan lebih gampang mengekspresikan. Karena tahu dia maunya apa nih. Marah ini mau apa. Cara mengekspresikan tuh beragam. Bisa lisan, bisa tulisan. Sulit menyampaikan langsung ke orang, kamu bisa bantu dengan menuliskan. Nggak mesti dikirimin ke orang. Bisa juga ngetik sekarang chat. Bisa juga menghubungi orang tersebut. Dengan melihat diksinya apa, diksi pilihan katanya itu seperti apa. Kalau menyampaikan tuh juga sebenarnya boleh kok belajar untuk menyampaikan seperti komunikasi asertif. Jadi posturnya, gesturnya, ekspresinya, nada, volume suaranya, dan lain-lain itu juga diperhatikan. Agar tidak menyakiti diri lagi, nggak menyakitin orang lain juga. Itu kira-kira. Jadi kalau mau ekspresikan, kalian bisa kok ekspresikan dalam bentuk yang bisa bikin orang nggak diterima sosial itu kan kalau misalnya bisa jadi menimbulkan kekacauan atau pelanggaran. Oke, ya, ya. Jadi pertama caranya adalah harus tahu maksudnya emosinya tuh apa sebenarnya, maunya apa, emosi ini datang ke kita tuh maksudnya kenapa sih gitu ya. Supaya supaya nanti tahu caranya seperti apa. Asalkan tadi tidak menimbulkan masalah baru, tidak menimbulkan kekacauan, maka eh, akan diterima tuh sama masyarakat. Atau ekspresinya tadi salah satunya bisa lisan dan tulisan dengan memperhatikan diksinya, pilihan kata yang kita pakai supaya nggak menimbulkan masalah baru. Gitu ya Kak Rum. Mm-mm. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan ya dari Kak Tara. Aku bacain ya, Kak. Kalau permasalahannya memang udah lama, tapi sampai sekarang belum bisa berdamai, apalagi setiap hari ketemu, karena memang satu kerjaan, tipsnya bagaimana ya, Kak? Sangat tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Saya Mau nggak tahu berdamai, masalahnya apa ya. Hmm. mau berdamai tapi ternyata Halo? lukanya sembuh. Halo? Iya, halo, oke. Mau berdamai tapi ternyata lukanya belum sembuh. Itu tentang pertemanan tadi, Kak, kalau misalnya kita scroll ke atas. Iya, Kak Tara, ya. Heeh. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kalau memang yang mau dijelasin. Boleh? Namanya berdamai itu biasanya lukanya belum sembuh. Kalau udah damai biasanya lukanya baru pulih sembuh. Gitu ya, Kak. Iya, soalnya kan masih proses berdamai. Itu biasanya rata-rata lukanya belum sembuh. Kalau udah damai, lukanya bisa jadi udah perlahan menyembuhkan Ya. dirinya sendiri. Jadi saya nggak tahu konteks ceritanya apa. Takutnya terlalu berat gitu ya. Kalau butuh bantuan sebenarnya nggak apa-apa ke psikolog. Nanti bisa jadi dibantu karena sesuai dengan konteks problemnya seperti apa. Tapi kalau saran umum saya, karena saya nggak tahu konteksnya apa, saran umum saya ya persiapan diri. eh, Ya teman saya suka berkata kasar ya dan frontal di depan orang. Oke, kamu boleh kok menyampaikan itu dengan kamu tulis aja dulu. Di kamu berani nggak untuk menyampaikan secara langsung? Tulis dulu, terus baru boleh sampaikan tulisan itu gitu dengan bahasa kamu yang lembut dan lain-lain di momen yang oke. Tapi kadang nggak semudah itu karena saya nggak tahu orangnya seperti apa, orang yang suka ngatain kasar itu seperti apa dan lain-lain. Sebenarnya lebih enak ke psikolog, lebih lebih dibantu gitu permasalahannya lebih jelas. Cuma kalau saran umum saya selama orangnya masih ada dan kamu masih punya kemampuan dan ternyata juga siap untuk menyelesaikan secara langsung, maka selesaikan. Karena problemnya sama orang itu, maka ketemulah dengan orang itu untuk menyelesaikan. Nggak, belum tentu selesai atau belum tentu dia ngerti, tapi kamu maunya apa? Maunya hanya mengekspresikan kamu nggak suka dia ngatain kasar, itu sampaikan itu. Tidak berharap orang itu tuh paham kamu gitu. Tapi sampai pada kamu udah oke, okay, bisa mengekspresikan kekecewaan kamu, kemudian sampai ujungnya ya nerima emang orangnya kayak gitu. Jadi nggak usah berharap dia berubah gitu. Misalnya kayak gitu. Karena saya nggak terlalu paham ya problem bangetnya ya. Gitu kira-kira. Oke.
Oke, jadi dicari tahu apa karena orangnya masih ada, masih hidup dan bahkan teman kantor ya. Berarti kan sangat mudah untuk diraih gitu, untuk Mm-mm. ketemu. Jadi harus diselesaikan ya Kak ya, disampaikan sebenarnya Kak Tara ini maunya apa, lalu disampaikan dengan mungkin tadi tipsnya juga dengan diksi yang baik dan dengan ekspektasi yang mungkin apa ya, realistis mungkin ya, ekspektasinya realistis atau Kak Tara jelas sebenarnya maunya apa gitu loh. Kak Tara maunya jelas. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Kita tuh manusia pasti berekspektasi. Yes. Nggak bisa nggak berekspektasi. Pasti berekspektasi. Cuma pahami, ya udah kalau umpamanya dia nggak sesuai sama ekspektasi kita ya udah gitu loh. Hmm. Terima itu ya udah kalau dia nggak sesuai sama ekspektasi kita ya udah. Yang penting tujuannya apakah kamu mau nyampein ekspresi emosi kamu aja kan nyampein aja berarti kan nggak mesti dia sesuai ekspektasi kamu kan. Gitu. Karena tadi poinnya pentingnya adalah mengekspresikan emosi ya kak ya. Karena itu kan problemnya di diri Uh-uh. kita dan poin kita adalah ekspres emosinya harus diekspresin tadi loh kak. Jadi itu yang lebih Uh-uh. penting daripada hal-hal lainnya gitu. Oke. Betul. Wow. Ada pertanyaan lagi teman-teman dan Kak Tara gimana? Apakah sudah menjawab atau ada muncul pertanyaan lagi? Silahkan teman-teman Silakan yang Tara. iya, Katara ya. iya kak. Semoga bisa cepat apa ya berdamai dan selesai lah dengan segala prosesnya. Ini ada satu pertanyaan di Amin. aku sih terakhir kak. Teman-teman ada nggak nih yang tanya? Mm-mm. Ada aku yang nanya nih. Gimana? Kak Arum sore udah mulai berat lagi kan nggak enak. Boleh minum dulu kak? Boleh minum dulu? Udah minum. Ya. Gak apa-apa kok. Emang masih berat suaranya. Oke, oke. Oke, berarti pertanyaan terakhir dari aku nih, yang mungkin akan jadi pertanyaan terakhir di sesi kita hari ini gitu ya. Apakah tandanya Mm-mm. supaya kita, apa tandanya kita tahu bahwa proses perdamaian tadi kita dengan masa lalu itu sudah berhasil? Hmm. Kalau ke trigger sama hal tersebut udah fine. Hmm, oke. Udah nggak ada intensitas, frekuensi, durasi emosi yang berlebihan, emosi negatif khususnya. Udah nggak ada tanda-tanda kognitif yang jadi problem ketika ketemu sama itu. Pokoknya udah kalau mama ketemu sama trigger yang berkaitan dengan hal tersebut udah fine. Udah nggak ada mimpi-mimpi atau bayangan-bayangan yang hadir berlebihan. Keluhannya tuh udah menurun bertahap sehingga kalau mama biasanya kan kita ketemu lagi sama sesuatu yang men-trigger orangnya gitu. Itu udah fine. Ketemu sama orangnya udah fine. Ketemu sama suatu peristiwa yang mengingatkan itu udah fine gitu. Oke. Jadi ya teman-teman jelas ya. Jadi ketika ketemu situasi itu atau ketemu orangnya, apapun di masa lalu itu, kita ke-trigger berlebihan, kita nggak punya intensitas emosi yang berlebihan, kita fine dengan itu, maka selamat. Anda sudah berhasil berdamai dengan masa lalu Anda, kayak gitu. Iya, saya tambahin ya, mungkin karena juga sebenarnya memaafkan itu bukan berarti apa ya, memaksakan untuk gue maafin lo deh. Memaafkan itu sebenarnya buat diri kita sendiri, Hmm. melepaskan dendam. Hmm. Melepaskan dendam atau melepaskan setidaknya emosi negatif yang selama ini kita simpan akan kejadian-kejadian atau peristiwa traumatis atau peristiwa nggak enak yang berkaitan. Jadi memaafkan itu bukan buat enak dong kak di enak dong kak. Halo Kak Arum. Bilang Iya, oke. Gimana teman-teman? Jadi tadi ya memaafkan itu sebenarnya adalah uh, penting buat diri sendiri karena kita melepaskan dendam gitu ya. Bukan tentang orangnya enak doang maaf dan sebagainya bukan, tapi tentang kita sendiri ngerilis dendam kayak gitu. Uh, kita ngenakin kita kok sebenarnya kalau mame mhm, forgiveness tuh. mhm. Yes, gitu teman-teman. Gimana ada pertanyaan lagi? Atau emang udah jelas banget ya topik kita hari ini? Oh, mungkin terakhir Kak, kita belum bahas ini tadi. Apa sih tanda-tanda bahwa kita tidak bisa berdamai tanpa bantuan profesional gitu?
supaya nih teman-teman tahu deteksinya atau cara-caranya penanganannya supaya teman-teman bisa datang ke profesional ketika mereka punya tanda-tanda itu. Apa tanda-tandanya kita tidak bisa berdamai tanpa bantuan profesional gitu ya? Yes, ya Kak. Coba aja kalau udah usaha, Mhm. ngelakuin ikhtiar lah semampunya. Hmm, terus ngelakuin ikhtiar semampunya, tapi nggak bekerja, bukan nggak berhasil ya. Saya bilangnya nggak bekerja dengan efektif, maka itu butuh bantuan profesional. Nggak bekerja dengan efektif artinya keluhan-keluhannya masih muncul kuat. Jadi boleh dicek, tiga hal yang perlu dicek adalah durasi, intensitas, sama frekuensi. Oh, keluhannya tuh masih panjang, masih lama waktunya. Oh, gue masih sedih selama seharian. Oh, gue masih frekuensi nangisnya gue seminggu 5 kali. Intensitas, oh, gue masih sedihnya itu masih besar banget, masih 90%, misalnya gitu. Artinya kalau itu nggak efektif kan bisa dicek tuh dari kayak gini udah ngelakuin ikhtiar, tapi tiga hal tadi tuh durasi, intensitas, frekuensinya tuh masih besar. Artinya kan nggak bekerja dari efektif, maka butuh bantuan profesional. Wow, oke. Jadi setelah berusaha, cek durasi, intensi, dan frekuensinya. Kalau tidak efektif, maka teman-teman kita sarankan untuk datang ke profesional. Gitu ya, Kak ya. Mm-mm. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita tutup, silakan Kak Arum untuk memberikan closing statement nih untuk menutup sesi kita hari ini. Oke. Pertama-tama saya mau terima kasih sekali sama psikologi tanpa nama. Unik sekali namanya, psikologi tanpa nama. Ya. Thank you juga sama Karenina sudah membantu memoderatori. Good job banget kamu sudah bisa merangkum beberapa yang saya sampaikan yang mungkin beragam besar, terus kamu rangkum dengan poin-poin. Good banget. Yang Thank ketiga you. saya mau makasih juga sama teman-teman yang ikut aktif bertanya gitu. Lalu saya juga mau minta maaf, mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan, entah sinyal, entah mungkin jawabannya kurang nendang gitu bahasanya ya, dan lain-lain. Itu karena sependek pengetahuan saya. Kalau bisa dimanfaatkan, dipakai silakan monggo. Kalau misalnya ada beberapa yang kurang pas, mohon dimaafkan. Nah, closing Yes. statement dari saya adalah pahamilah diri sebagai manusia. Yang mana manusia itu artinya makhluk yang ada ketidaksempurnaannya. Makhluk yang masih being menjadi yang masih bisa belajar akan banyak hal. Luka itu bisa jadi kita pasti alami, kita pasti rasakan. Tapi kita bisa memilih nih kita yang sekarang. Mau hidup seperti apa? Hidup dengan luka dan terus-terusan ngerasa terluka, atau hidup pernah punya luka, dimaafkan, dan bisa nikmati hidupnya. Jadi silakan menerapkan pikiran yang bijaksana kepada diri sendiri. Silakan menerapkan kasih sayang kepada diri sendiri dan silakan menikmati kehidupan saat ini dengan fulfillment, dengan meaningful, dan masa depan dengan hope dan optimisme, serta maafkanlah dan syukuri masa lalu. Itu dari saya. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Ya, kita manusia yang tidak sempurna dan luka pasti ada, tapi kita bisa punya pilihan untuk tidak terluka dan kita caranya adalah satunya dengan punya wise mind. Thank you Barat, thank you Berat Kak. Thank you Berat karena hari ini kita dapat banget. Thank you Berat. Insight banget banyak dan aku yakin teman-teman di sini juga dapat banyak hal baru, belajar hal baru dan semoga masalah-masalahnya di masa lalu pendamaiannya bisa berhasil juga. Dan Kak Arum juga psikolog ya Kak ya, jadi teman-teman juga bisa datang ke Kak Arum, bisa datang ke psikologi tanpa nama untuk bisa nyelesain, untuk bisa dibantu menyelesaikan permasalahannya. Oke, dari psikologi tanpa nama juga ngucapin terima kasih banyak buat Kak Arum yang bela-belain meskipun sakit, bela-belain ngurusin newborn, untuk bisa bareng-bareng di sini bagi-bagi ilmu. Jadi sehat selalu Kak, sekeluarga, sukses juga segala kerjaannya. Uh, Amin. Ya, amin. Semoga kita bisa kolaborasi lagi besok-besok.
dengan yang lebih baik lagi nih keadaannya. Dan ya, itu dari aku. Mm. Teman-teman, terima kasih juga yang udah Oke, thank you datang. Karina. Ya Kak, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di Tanpa Nama Talk yang selanjutnya. Psikologi Tanpa Nama peduli akan kesehatan mental kalian. Kenapa? Karena kalian berharga. Saya tutup ya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Arum. Sampai Sehat-sehat jumpa Kak. semuanya. Ya, See you, cepet. sehat-sehat semuanya. Amin.